kita belajar matematika. Perkenalkan, nama saya Meli Satriani, NIM 170291160, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Padang. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai barisan aritmatika yang dipelajari pada kelas 11 semester 1. Adapun kompetensi dasar dari materi barisan aritmatika ini yaitu 3.6, menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. 4.6, menggunakan pola barisan aritmatika dan geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual, termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Tujuan pembelajarannya yaitu menemukan konsep barisan aritmatika, menemukan rumus suku ke N suatu barisan aritmatika, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Sebelum memasuki materi mengenai barisan aritmatika, kita perlu mengingat kembali apa itu barisan bilangan. Barisan bilangan adalah bilangan-bilangan yang disusun berurut dengan aturan atau pola tertentu. Lalu, kita juga harus mengingat apa itu pola barisan bilangan. Pola barisan bilangan adalah aturan terbentuknya barisan bilangan dengan suatu aturan yang telah diurutkan. Setiap bilangan dalam barisan bilangan disebut suku barisan. Suku ke N dilambangkan dengan UN. Untuk lebih memahami apa itu barisan aritmatika, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar dari speedometer motor yang berfungsi untuk menunjukkan laju dari kendaraan motor tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bilangan-bilangan yang termuat pada speedometer tersebut. Susunan bilangan pada speedometer tersebut antara lain 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, dan 140. Perhatikan bahwa bilangan-bilangan tersebut mempunyai keteraturan dari urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Di mana dari bilangan 0 ke 20 terdapat penambahan sebanyak 20. Dari bilangan 20 ke 40 terdapat penambahan sebanyak 20. Dari bilangan 40 ke 60 juga terdapat penambahan sebanyak 20. Begitupun dengan seterusnya. Nah, sehingga kita dapat melihat bahwa perubahan tersebut terjadi secara konstan, di mana bilangan berikutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya ditambahkan dengan 20. Sehingga, beda antara dua suku yang berdekatan adalah tetap. Nah, inilah yang menyebabkan barisan bilangan pada speedometer motor ini merupakan barisan aritmatika. Apakah barisan ini merupakan barisan aritmatika? Nah, untuk menjawab apakah barisan bilangan tersebut merupakan barisan aritmatika atau tidak, maka kita lihat pola dari barisan tersebut, di mana dari bilangan 18 ke bilangan 15 terjadi pengurangan sebanyak 3. Dari bilangan 15 ke bilangan 12 terjadi pengurangan sebanyak 3. Dari bilangan 12 ke bilangan 9 juga terjadi pengurangan sebanyak 3. Begitupun dengan seterusnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa perubahan terjadi secara konstan. Dan beda antara dua bilangan yang berdekatan adalah tetap. Maka barisan ini merupakan barisan aritmatika. Barisan aritmatika terdiri dari barisan aritmatika naik dan barisan aritmatika turun. Barisan aritmatika naik adalah barisan aritmatika yang mempunyai beda bernilai positif. Barisan aritmatika turun adalah barisan aritmatika yang mempunyai beda bernilai negatif. Jika U1, U2, U3, U4 hingga UN merupakan suku-suku barisan aritmatika, maka akan memiliki beda atau B yang tetap dan memenuhi pola berikut. B sama dengan U2 dikurang U1 akan sama dengan U3 dikurang U2, begitu seterusnya hingga UN dikurang UN dikurang 1. Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan selisih atau beda antara dua suku yang berdekatan selalu tetap. Dengan
B sama dengan UN dikurang UN dikurang 1. Jika kita memulai suku pertama A dan beda B, maka barisan aritmatika yang terbentuk yaitu untuk U1, A, U2, suku pertama ditambah B menjadi A ditambah B, suku ketiga, suku kedua ditambah B menjadi A ditambah 2B, suku keempat, suku ketiga ditambah B menjadi A ditambah 3B, begitu seterusnya sehingga untuk UN yaitu A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, sekarang mari kita coba dengan cara yang sama namun terhadap permasalahan yang berbeda. Jika kita memulai suku pertama adalah 2 dan beda adalah 4, maka barisan aritmatika yang terbentuk yaitu U1, 2, U2, suku pertama ditambah 4 menjadi 6, U3, 6 ditambah 4 menjadi 10, U4, 10 ditambah 4 menjadi 14. Begitu seterusnya sehingga untuk UN adalah 2 ditambah N dikurang 1 dikali 4. Barisan bilangan yang terbentuk yaitu 2, 6, 10, 14, dan seterusnya. Jika U1, U2, U3, U4 hingga UN merupakan suku-suku barisan aritmatika, rumus suku ke N barisan dapat dinyatakan sebagai berikut. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, dengan keterangan UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, N adalah banyak suku, dan B adalah beda. Soal pertama, tentukan suku ke-18 dari barisan aritmatika 4, 1, negatif 2, negatif 5, negatif 8, dan seterusnya. Penyelesaian, kita sudah mengetahui rumus dari UN, di mana UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, dan nilai A atau suku pertama adalah 4, B atau beda adalah negatif 3. Lalu, kita masukkan ke dalam rumus. U18 sama dengan 4 ditambah 18 dikurang 1 dikali negatif 3. U18 sama dengan 4 ditambah 17 dikali negatif 3. U18 sama dengan 4 ditambah negatif 51. U18 sama dengan negatif 47. Soal nomor 2. Suku keempat barisan aritmatika adalah 19 dan suku ketujuh adalah 31. Tentukan suku ke-50. Penyelesaiannya, kita sudah mengetahui rumus UN. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. U4 sama dengan 19. U7 sama dengan 31. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus. U4 sama dengan A ditambah 4 dikurang 1 dikali B. U4-nya diketahui 19, maka 19 sama dengan A ditambah 3B. Persamaan 1. Selanjutnya, U7 sama dengan A ditambah 7 dikurang 1 dikali B. U7 adalah 31, maka 31 sama dengan A ditambah 6B. Persamaan 2. Eliminasi persamaan 1 dan 2. 19 sama dengan A ditambah 3B, 31 sama dengan A ditambah 6B. Maka hasilnya negatif 12 sama dengan negatif 3B. Negatif 12 sama dengan negatif 3B, maka nilai B adalah 4. Lalu kita substitusikan. 19 sama dengan A ditambah 3B. Substitusikan nilai B-nya menjadi 19 sama dengan A ditambah 3 dikali 4. 19 sama dengan A ditambah 12, A sama dengan negatif 7. Kita sudah mengetahui nilai A adalah negatif 7 dan B sama dengan 4. Maka suku ke-50 kita masukkan ke dalam rumus. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat tersampaikan dengan baik.
Jika kalian mempunyai kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video ini, silahkan di-like.